guys, welcome to podcast Puswiku. Di episode perdana ini mungkin kalian belum tahu nih apa sih podcast Puswiku dan di sini kita mau ngapain aja. Oke, untuk menjawab rasa penasaran kalian, jadi di podcast Puswiku ini kita akan berbagi informasi untuk menambah relasi seputar jenjang karir, pendidikan, dan seputar SMK Negeri 3 Purwokerto. Jadi di sini kita mungkin bakal perkenalan diri dulu kali ya. Oke, bener banget. Makan katanya tak kenal maka Tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Ainin Sofia Amalina dari jurusan kuliner. Dan saya Ega Febi Amanda dari jurusan Tata Busana. Di SMK Negeri 3 Purwokerto ini kan ada 4 jurusan nih. Ada jurusan kuliner, ada jurusan perhotelan, ada jurusan tata busana dan juga tata kecantikan. Di episode kali ini kita udah kedatangan narasumber dari jurusan kecantikan. Oke, kita kedatangan narasumber yang cantik dengan mempunyai latar belakang dengan segudang prestasi di bidangnya. Oke, untuk kali ini Ibu boleh dipersilakan perkenalannya. Oke, selamat sore apa ini Pak? Selamat sore ya. Oke, selamat sore teman-teman. Sore Bu. Hari ini cerah ya. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu. Saya dari guru tata kecantikan kulit dan rambut. Kalau untuk kurikulum merdeka sekarang itu lebih dikenal dengan jurusan kecantikan dan spa. Ya. Nama saya Ratna Wulansari, biasa dipanggil Bu Ratna. Gitu. Nama saya Cesya Putri Utami dari kelas PU Kecantikan 1. Bisa dipanggil Cesya. Oke, hari ini apa Bu kabarnya nih? Bagaimana kabarnya? Oke, kabar baik. Jasa gimana? Alhamdulillah baik juga ya Bu. Baik juga. Oke, saya mau nanya nih Bu, apa nih kesan Ibu pertama kali diundang dari jadi narasumber perdana podcast Puswiku? Oke. Untuk yang dirasakan ya? Iya. Untuk perasaannya excited sekali ya, karena dengan adanya kegiatan podcast ini, jadi itu salah satu ajang untuk memberikan atau menyampaikan informasi ya, informasi terkait dengan tentunya dengan jurusan kecantikan dan spa itu sendiri gitu. Jadi sangat mengapresiasi dan ini sangat acaranya sangat luar biasa ya Nisa ya. Iya Bu. Gitu. Jadi saya mau bertanya nih buat Ibu, di jurusan kecantikan itu kita ngapain aja sih? Kita mempelajari tentang apa aja jurusan kecantikan? Jurusan kecantikan ya. Oke. Untuk jurusan tata kecantikan kulit dan rambut itu sendiri atau kecantikan dan spa yang kita pelajari itu banyak ya. Kita melakukan perawatan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Kemudian yang kita rawat, kalau mindset orang itu kan kadang kita itu kalau belajar di kecantikan itu apa sih gitu. Belajar bikin cantik aja gitu ya. Gitu. Tapi sebetulnya enggak, karena di kecantikan sendiri mungkin nanti lebih lanjut tanya sama Cesa ya. Jadi kalau di kecantikan itu kita belajar mulai dari satu personal branding kita, penampilan kita sendiri Iya, penampilan sendiri itu kita seperti apa kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, karena kalau di jurusan kecantikan kita itu bekerja itu nanti sama orang dan iya, pelajaran dan pelayanan kita kan sama orang kayak gitu. Jadi kita harus belajar komunikasi yang baik sama orang itu satu. Kemudian itu lebih ke soft skill ya. Untuk hard skillnya itu lebih banyak kita di tata kecantikan kulit seperti make up ya. Make up itu juga tidak hanya make up cantik, tapi kita juga belajar make up pengantin. Iya, pengantin Nusantara nih. Dari ujung Sabang Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kita belajar itu juga. Kemudian ada make up karakter nih, ada tuh make up karakter mungkin untuk anime ya. Kemudian dari ini ya, ini kan semua mayoritas perempuan. Gimana caranya merubah atau menggunakan makeup dari perempuan ini menjadi laki-laki, itu ada. Transgender. Iya, itu makeup atau makeup
laki-laki jadi perempuan kayak gitu ada. Kemudian selain make up kita juga belajar tentang manicure, pedicure, ya nail art ya. Lagi ngetren. Iya, itu lagi ngetren banget kan sekarang. Kemudian ada lagi kita perawatan wajah, Skincare. Iya. Belajar Hari gini tentang siapa sih yang nggak mau skincare. cantik ya kan? Ini Cesa kan mulus banget ya. Kayak gitu. Jadi selain itu kita juga belajar tentang perawatan badan. Ya, Body perawatan care. badan. Iya, body care. Bukan dari muka doang, tapi badan harus dirawat. Iya, Dan nggak betul sekali ya. Kemudian kita juga belajar tentang rambut ini ya. Rambut itu mulai dari perawatan rambut, kemudian coloring, ya, smoothing. Kita juga diajarin di situ. Kemudian ada cutting dan hairstyling juga kita pelajari. Ya, seperti itu. Kemudian satu lagi nih yang paling unik atau yang mungkin kita sebut dengan langka ya. Jadi kalau jurusan kecantikan itu di Banyumas hanya ada di SMK Negeri Purwokerto. Ya, tentunya hanya di SMK Limited edition. Iya, betul. Apalagi negeri One and nih. only. Iya, itu di SMK manapun nggak ada. Jadi memang hanya kalau di Jawa Tengah itu memang tidak banyak untuk jurusan kecantikan. Jadi dengan semakin peluang untuk jurusan ini kan sedikit, tapi untuk peluang kerjanya luar biasa. Banyak banget. Kalau sekarang trennya udah macem-macem banget. Betul. Rambut, Iya, make up. iya. Oke, Kayak untuk gitu. Cesa, apa sih alasan kamu join ke jurusan kecantikan? Yang pertama itu karena hobi saya, Oke. ya sesuai dengan hobi karena saya suka make up, suka styling rambut, suka merawat area kulit dan badan. Itu adalah alasan saya untuk masuk ke dunia kecantikan ini. Oke. Baik, untuk Ibu Ratna nih, bagaimana sih fasilitas untuk jurusan kecantikan di SMK Negeri 3 Purwokerto gitu? Ada apa aja sih fasilitas untuk menunjang pembelajaran di jurusan kecantikan ini? Fasilitas di SMK Negeri 3 Purwokerto untuk jurusan tata kecantikan kita memiliki 4 ruang laboratorium, di mana 2 ini untuk rambut, untuk coloring, cutting, styling, smoothing, perming, seperti itu. Perming tahu? Belum Tahu. Jadi perming itu pengkeritingan rambut. Iya. Kemudian yang kedua itu ada 2 laboratorium untuk praktek kecantikan kulit seperti make up, ya kan? Make up dan nail art. Kemudian ada manicure pedicure juga. Kemudian untuk yang lab satunya lagi itu kita gunakan sebagai perawatan badan dan perawatan wajah. Dan tentunya sarana dan prasarananya kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan industri. Ya, tentunya. Jadi karena apa? Bagaimanapun juga anak SMK itu kan lulus harus siap kerja. Iya. Jadi mulai dari sarana prasarananya, kemudian fasilitasnya kita harus disesuaikan dengan industri. Harus sesuai dengan standar industri, itu sangat penting ya. Kemudian ada lagi kita punya unit produksi atau USMAN yang sekarang ya, usaha mandiri. Kita punya salon. Iya. Iya, Iya kan? dong. Udah pernah masuk Udah, ya? Bu. Ini udah pernah ke salon belum? ya. Nanti kapan-kapan cobain. Iya, jadi di jurusan itu punya unit usaha namanya Usman. Sorry, bukan Usman. Salam. Jadi di jurusan kecantikan Jadi di jurusan kecantikan dan spa kita mempunyai unit usaha atau kalau yang sekarang biasa disebut dengan usaha mandiri ya. Iya. Itu namanya, ada yang tahu nggak? Ada dong. Belum. Apa? Salon? Iya. Salon Puspita. Oh, Iya. kampus kita namanya ya. Teman sekolah. Iya Betul. dong. Udah pernah masuk belum? Belum. Jangan masuk Cobain aja ya, ya. nanti ke perawatan ya. Iya. Nah, iya, boleh nanti ya minta sama bu gurunya. Oke, jadi Puspita Salon ini salah satu wadah atau fasilitas yang dimiliki jurusan kecantikan dan SMK Negeri 3 Purwokerto juga untuk belajar. Untuk belajar apa nih? Jadi itu salah satu TCFA ya, Teaching Factory. Jadi di situ digunakan untuk belajar bagaimana cara kita untuk di industri itu seperti apa. Jadi memang pekerja yang ada di salon itu yang diberlakukan adalah anak-anak.
karena itu sebagai sarana pembelajaran. Jalan. Ya, Desa sudah pernah belajar di sana? Sudah Bu. Gimana tuh? Di sana kita bisa belajar krimbat, terus Nah. belajar cara iya Bu. Ini namanya Kritik. iya pengelit. Lebih ke perawatan Iya. kayak gitu. Body care gitu. Body care. Jadi pernah belajar juga nggak bagaimana kita menghadapi orang baru mau pelayanan nih, ya Iya, kan? belajar Jadi dulu. bagaimana kok? Oke, Cesai. Saya mau nanya nih, selama belajar di kecantikan, apa aja yang udah kamu dapat sama suka dukanya selama ada di jurusan kecantikan? Oke, yang udah pasti saya dapat itu yang pasti ilmu, pengetahuan, wawasan. Nah, ilmu itu kayak misalkan kita udah tahu cara gimana sih dandan yang benar, terus cara berpakaian yang benar, terus cara praktik yang benar juga, jadi nggak asal-asalan gitu. Nah, untuk sukanya ya jelas kita juga udah bisa menambah wawasan, menambah ilmu, ya standarnya gitu. Terus kalau misalkan dukanya ya pasti kayak kan kita praktik. Ya itu kadang agak capek. Iya. Misalnya udah praktik dari Iya. kelas awal. Juga kebanyakan jam kita dipakai buat praktik. Nah itu kadang capek. Cuman itu akan kebayar rasanya sama hasilnya kita nanti. Betul. Jadi kayak, kok kita bisa ya ngelakuin ini padahal Nggak yang sebelumnya nyangka. enggak ya. Padahal sebelumnya nggak bisa gitu. Itu aja sih. Tapi seru kan kalau di kecantikan ya? Seru kan? banget Bu. Selain itu kan kemarin juga belajar itu kan basic ya, karena Iya. masih kelas 10. Saya ini kan masih kelas 10, jadi memang dapatnya semuanya dapat basic. Iya. Mulai dari make up Make up. dasar, facial atau perawatan wajah yang dasar, kemudian perawatan Body badan scrub. yang saya Iya. kemarin sudah dapat. Kemudian ada juga perawatan rambut gitu. Basic, karena di kelas 10 mereka harus kelas 10 udah tahu semuanya. Jadi nanti di kelas 11 mereka tahu arahnya mau di kulit atau di rambut, seperti itu. Jadi bisa menentukan sendiri Iya, gitu. betul sekali. Ya. Nah, baik untuk Ibu Ratna nih, Hmm. bagaimana sih gitu kan Ibu Ratna menjadi guru kecantikan? Iya. Bagaimana sih pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang guru kecantikan? Oke, untuk guru kecantikan. Jadi memang kalau untuk jadi guru ya, kalau untuk jadi guru sendiri itu kan minimal S1. Syaratnya memang S1 minimal gitu. Jadi ini mungkin buat teman-teman SMK ya. Kita memang dididik kalau untuk SMK itu lulus langsung kerja atau Iya. berwirausaha, Betul, nggak? betul. Kan? Nah, jika memang ingin ada yang menaikkan jenjang karir nih, Bu, saya mau jadi guru. Boleh. Jadi kalau jadi guru kita harus kuliah lagi. Ya, kuliah lagi, S1 ngambilnya apa, Bu? Ngambilnya jurusan pendidikan tata kecantikan. Ada lagi itu pendidikan tata rias juga ada. Gitu. Jadi kalau di Jawa Tengah ya, itu memang untuk jurusan kecantikan seperti yang saya jelaskan tadi di awal, itu sangat langka di Jawa Tengah, hanya satu universitas. Iya, betul sekali. Iya, dan mungkin di setiap kabupaten SMK kecantikan juga tidak semuanya ada, termasuk di Banyumas kan juga cuma satu. Ya kan? SMK Cuma di di SMK 30 doang. Betul. Oke, untuk Bu Ratna nih, berapa lama Ibu sudah bekerja atau mengajar di SMK Negeri 3 Purwokerto? Oke, berapa lama? Kebetulan Ini pada kepo Bu. oh ya. Oke, saya di sini baru 10 bulan. Oh, Ya, tepatnya saya masuk dari tahun kemarin 2022 bulan Juni ya, bulan Juni sampai sekarang berjalan 10 bulan. Ya. Nah, untuk Ibu Ratna lagi nih, apa sih best moment saat mengajar di jurusan kecantikan ini? Di sini? Iya. Oke. Kalau di sini sebetulnya karena memang saya baru ya, semua yang saya lihat menarik. Jelas Iya, Bu ya. Iya, semua Iya. yang saya lihat menarik karena memang latar belakang saya, karena Purwokerto ini ya, saya bukan dari asli Purwokerto, jadi bahasa saya mungkin agak sedikit beda. Jadi saya excited sekali jika ada di Purwokerto. Jadi apa yang ada di sini saya lihat semuanya menarik. Terutama ketika saya waktu mengajar, pernah ada peserta didik saya itu cerita gini, tadi bu guru itu bilangnya apa ya?
Yang saya suka dari situ adalah kalau mungkin di daerah-daerah yang lain gurunya atau apa itu kan, tapi di sini saya sering mendengar peserta didik itu bu guru bilangnya gitu. Iya. Saya lebih terharu aja gitu. Ibu itu. Iya, bilangnya tuh bu guru tadi kata bu guru tuh bilangnya seperti ini loh, kayak gitu. Itu contoh kecil dan dimana itu saya sangat suka sekali mendengar anak-anak tuh bilang seperti itu. Itu sebagai tanda kalau dia sangat menghormati gurunya. Nah itu yang saya kadang terharu ya, karena bilang bu guru dengan gurunya itu udah beda. Kan mungkin karena karakter peserta didik SMK 3 itu udah dibuat dari Betul kelas sekali. 10. Iya, itu karakter sekarang itu penting. Iya. Apalagi Ya. attitude kepada Betul. guru. Iya dong. Iya. Harus nomor 1 itu attitude. Iya. Nah, Ini pertanyaan untuk Ibu Ratna nih. ya. Jadi jika kita udah selesai nih lulus sekolah di SMK Negeri 3 Purwokerto, khususnya di jurusan kecantikan, kita jenjang karirnya kayak bisa jadi apa saja sih nantinya? Oke, untuk jenjang karir ya. Jadi kalau untuk kecantikan sendiri itu memang luas sekali kalau menurut saya, karena gini, banyak sekarang industri kecantikan dibuka. Karena Iya. memang kita dididik ya, SMK itu kan harus siap kerja, ya kan? Siap kerja. Banyak industri sekarang industri kecantikan udah dididik, udah dibuka untuk ya, satu bisa kita jadi makeup artist, ya kan? Ya kan? Kemudian yang kedua nail artist. Kita memang bergerak di bidang nail art aja, kayak gitu, kutek, kayak gitu-gitu kan, menghias kuku lah ya. Kemudian kita bisa juga sebagai hairstylist. Ya, hairstylist itu juga ada yang di bidang cutting sendiri. Cutting itu iya, cutting tahu ya? Potong-potong. Iya. Ya, ini pada pinter semua nih. Kemudian ada lagi itu kita juga bisa sebagai beauty blogger. Ya kan? Banyak kan sekarang Sedang vlog gitu ya kan. Nah, itu kan juga berkaitan dengan dunia kecantikan. Ya kan? Kemudian kita juga sebagai bisa juga kita jadi beauty konsultan. Jadi bagaimana kita memberikan info-info terkait dengan produk-produk kecantikan. Kemudian selain itu kita juga bisa jadi trainer. Nah, tahu nggak? Belum tahu. Oke, kalau trainer itu kita jadi pelatih, ya kan? Sama kayak guru. Ya, sama seperti guru, cuman bedanya kalau guru kan harus S1 dulu. Iya. Ya, kalau trainer itu memang kita bermula dari seperti ahli kecantikan atau beauty terapis gitu kan. Kemudian nanti di perusahaan itu kita dididik lagi nih. Jadi memang itu seperti jenjang karir. Kita jadi beautician dulu atau jadi terapis dulu. Nah, baru kemudian nanti kita naik level menjadi seperti trainer. Jadi pelatih mengajari terapis-terapis yang baru kayak gitu. Berarti harus masuk ke sebuah sekolah atau perusahaan dulu gitu Bu, atau Betul sekali. Jadi kita kan kalau lulus SMK, ya kan biasanya kan kita masuk ke perusahaan mana, kan perusahaan mana nanti di perusahaan itu kita bisa naik level, gitu. Itu jadi trainer atau pelatih seperti itu. Oke, menurut Chesya nih, apa skill dan keterampilan yang dibutuhkan di jurusan kecantikan? Oke, yang pertama itu yang paling penting adalah komunikasi atau public speaking. Karena kita setiap harinya kan kerja, ketemu klien, otomatis dong kita harus ngomong bicara yang baik dan benar itu kayak gimana. Jadi itu paling penting di dalam dunia kecantikan ini ya Bu. Betul sekali. Nah, untuk yang kedua itu ada personal branding atau penampilan. Nah, kita itu harus menjaga penampilan kita di depan klien supaya kelihatan rapi. Kayak nggak mungkin dong kita kayak biasa aja penampilannya di depan klien dan ngebuat klien itu kayak merasa nggak nyaman gitu kan. Nah, untuk yang ketiga itu ada kreativitas dan inovasi. Nah, kita itu harus menciptakan ide-ide baru gitu ya Bu. Ya, betul sekali. Kurang Apalagi lebihnya itu. ya, apalagi kalau sedikit nambahin nih, apalagi kalau di dunia kecantikan ya kan, itu kan berkaitan sama dunia seni. Ya, seni itu betul. kan setiap hari kita harus bagaimana cara berkreasi, bagaimana menciptakan riasan yang bagus, bagaimana cara menciptakan sanggul yang bagus, itu penuh kreasi sih, gitu. Dan inovasi tentunya seperti itu. untuk Ibu Ratna nih. Jadi di SMK Negeri 3 Purwokerto ini khususnya untuk jurusan kecantikan ada berapa sih gurunya? Oke, untuk gurunya ya, di jurusan tata kecantikan di SMK Negeri 3 Purwokerto kita ada 6 guru ya.
pertama saya sendiri, ya. Bu Ratna. Ya, panggil aja Bu Ratna gitu ya. Kemudian yang kedua ada Bu Sudaryati, kenal nggak? Iya, ada Bu Sudaryati ya. Kemudian yang kedua ada Bu Mestika Endarini yang biasa kita panggil Bu Irin. Kemudian ada Bu Heti, ada Bu Dini, dan yang terakhir ada Bu Novi Andriana. Wali kelas Ya. aku tuh. Bu Nana kalau lihat ini, ada aku. Halo Bu Nana, salam nih muridnya ada di Iya. sini ya. Kemudian yang Bu Nana panggilannya Iya, Bu Bu Nana Nana. ya. Seperti itu. Untuk adik-adik kelas SMP khususnya udah kelas 3 mungkin yang udah mulai berminat nih di bidang kecantikan. Iya. Jadi kan ini udah bentar lagi PPDB nih Bu. Iya. Jadi untuk kecantikan sendiri itu kuotanya ada berapa sih? Oke, nah ini untuk adik-adik semua nih, adik-adik SMP, ini sangat penting ya. Karena limited edition Betul sekali, limited edition dan ini hanya di SMK SMK Negeri 3 Purwokerto. Purwokerto ya. Jadi kuota untuk tahun ajaran baru tahun 2023-2024 untuk jurusan tata kecantikan kulit dan rambut atau kecantikan dan spa hanya 72 saja. sangat limited edition. Iya, makanya ayo buruan ya. Buruan di keep dan ini cuma satu-satunya di Banyumas loh. Lagi Ya. soal negeri. Negeri lagi ya kan gitu. Ayo segera di keep. Di keep. Iya. Oke, dah. Baik, terima kasih untuk Ibu Ratna. Kayaknya kita udah Di ujung lama. segmen, bener. Udah lama banget. Nggak kerasa Nggak ya. kerasa ya, Heeh, udah lama saking banget. ngaliatnya obrolan. Iya, jadi terima kasih untuk Ibu Ratna yang sudah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk episode perdana kita ya. Iya. Dan juga untuk Cesa juga terima kasih banyak. Sama-sama dong. Jadi kayaknya segitu dulu untuk podcast hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada semuanya, kepada teman-teman, Ke sosial keluarga, media. iya sosial media, tetangga kalian, pokoknya semuanya agar kami bersemangat untuk berbagi informasi sama kalian semua. Berbagi informasi Berbagi relasi Bersama kami Di podcast Pusiku.